Siplah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2022. Yuk, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Doi dalam konten Doi Project. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel saya mohon untuk di like, komen, serta di subscribe agar kedepannya Bapak Ibu tahu informasi terkait dengan seputaran tutorial baik ARKAS dan lain sebagainya. Di kali ini Mas Doi akan menyampaikan terkait dengan Siplah dan pajak yang diatur oleh PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2022. Nah, di dalam terkait dengan aturan itu, terkait dengan siplahnya seperti bagaimana? Simak aja dan jangan di skip-skip. Baik, di dalam PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2022 beserta ada surat edaran Sekjen Kemendikbud Ristek Nomor 20 Tahun 2022 menyebabkan seluruh transaksi di Siplah, berapapun nominalnya, transaksi tersebut akan terkena pajak pertambahan nilai sebesar PPN 11%. Tetapi kabar baiknya, pajak tersebut semuanya akan dipungut dan disetorkan oleh mitra Siplah. Sampai sini jelas? Nah, tak perjelas lagi bahwasanya belanja di Siplah berapapun nominalnya terkena pajak. Tetapi kabar baiknya, pajaknya ditanggung oleh mitra Siplah. Nah, dengan diberlakukannya peraturan tersebut, terdapat penyesuaian perhitungan pajak di Siplah sebagai berikut nih, tak jelaskan. Yang pertama, perhitungan PPN dan keseluruhan invoice Siplah berdasarkan harga satuan barang dikali kuantitas lalu dikali 11%. Dasar pengenaan pajak DPP yang digunakan adalah harga satuan yang sudah dikali kuantitas. Nah, caranya seperti itu. Apabila terdapat beberapa item dalam satu invoice, maka nilai PPN total atas transaksi dihitung setelah seluruh harga satuan per jenis item telah dikalikan kuantitas dan penjumlahan seluruh item. Bapak Ibu bisa menyimak gambar sebagai berikut. Di situ dijelaskan bahwasanya per item dan dikalikan kuantitas. Jadi intinya item itu akan semuanya terkena pajak. Baik. Yang kedua, dalam perhitungan PPN 11%, jumlah rupiah dihitung dalam satuan rupiah penuh dengan pembulatan ke bawah. Jadi kalau ada pembulatan di belakang koma, nanti dibulatkan ke bawah seperti itu. Tetapi perlu diingat, Anda tidak perlu menghitung manual setiap pajak atas item yang dibelanjakan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi ngitung-ngitung terkait dengan pajak apabila belanjanya di Siplah. Semuanya sudah tertera pada invoice. Setelah dituliskan atau memasukkan nominal yang sudah tertera pada invoice di Siplah, kolom PPN 11% itu semuanya akan muncul dan tinggal mencatatkan yang ada di BKU. Lantas, ini nih, bagaimana cara penginputannya BKU tersebut berdasarkan invoice? Seru di sini. Saya nggak ngebayangin di sini Bapak Ibu betapa rumitnya ya kan. Nanti tak kasih trik dan solusi lah. Karena di situ kemarin saya coba untuk ada kejanggalan-kejanggalan. Tapi jangan khawatir, tetap saya akan memberikan sebuah solusi, win-win solusi agar sekiranya Bapak Ibu mudah dalam belanja di Siplah. Dan tentunya saya ingatkan lagi terkait dengan belanja di Siplah, Bapak Ibu harus mengupdate atau memperbaiki NPWP Bapak Ibu semuanya di halaman Kemendikbud ya.
untuk tutorial cara pengupdateannya sudah Mas Doi berikan di konten-konten Mas Doi yang sebelumnya. Bapak Ibu simak aja bagaimana cara memperbarui NPWP atau memperbaiki NPWP. Di situ semuanya sudah Mas Doi jelaskan. Terus bagaimana cara penginputannya? Ada berapa cara? Ada 2. Kita langsung praktek dan kita berikan materi dan langsung praktek ke dalam arkasnya. Sekali lagi, jangan di skip, disimak dengan baik-baik tutorial dari Mas Doi agar Bapak Ibu tidak salah dalam penginputannya. Bagaimana tutorialnya? Simak. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan ada 2 cara pengisian untuk mencatat invoice di Sipla. Jadi ada 2 cara yang harus Bapak tempuh, pilih yang mana, cara 1 atau cara 2. Baik, kita bahas dulu terkait dengan cara yang pertama. Cara yang pertama, masukkan harga sebelum pajak. Jadi di invoice itu ada nominal memasukkan harga sebelum pajak. Yang langkah yang pertama, pilih Sipla. Jadi tombol Sipla ini dicentang ya, sebagai sumber transaksi pada form input SPJ. 2. Pilih rekening kegiatan yang sudah dianggarkan dan direalisasikan. Maka akan muncul form inputan SPJ nota. Ya, biasanya ya Bapak Ibu. Pada form inputan SPJ nota, Anda perlu melakukan pertama, menyesuaikan angka harga satuan. Menyesuaikan, saya ulangi lagi ya, menyesuaikan angka harga satuan yang sudah diinput pada perencanaan. Berarti di sini perlu ada perubahan Bapak Ibu. Dari harga satuan sudah terkena pajak ya. Yang kedua, menjadi harga satuan sebelum pajak, kolom satunya pada gambar contoh tagihan pelunasan invoice ini. Nah, ini contohnya harga sebelum pajak, ini yang nanti akan diinput Bapak Ibu semuanya dalam BKU. Klik OK, lalu Anda akan dikembalikan ke form input SPJ. Ini nanti prakteknya kita langsungkan aja, langsung praktek ya Bapak Ibu. Satuan pendidikan dapat mencentang pilihan menggunakan pajak dan diikuti dengan pengisian besaran PPN secara manual mengikuti besaran pada kolom 3 pada gambar contoh dokumen tagihan pelunasan invoice. Jadi ini yang nanti dimasukkan di kolom PPN-nya ya, di sininya, di kolom 4-nya. Setelah itu klik OK. Baik, kita langsung praktekkan aja ke dalam arkasnya. Di sini saya sudah mempunyai invoice, salah satu contoh invoice. Di sini memang belanja Siplanya. Di sini sudah ada harga per item, harga sebelum pajak, dan ini item kena pajaknya. Nah, jumlah sebelum ke PPN ini berarti ini total kali 4. Sedangkan ini untuk pajaknya nanti dikali 4 juga ya. Jadi istilahnya per kuantitas kenanya seperti itu. Saya contohkan di sini, saya akan membeli, enggak semuanya saya input Bapak Ibu ya. Binder klip nomor 11 ya, 111 ini saya akan inputkan. Saya coba di dalam arkasnya. Saya SPJ kan, saya pilih Sipla. Untuk tanggal transaksinya tetap saya buatkan tanggal 2 aja ya Bapak Ibu. Untuk rekeningnya di sini saya invoice-nya berdasarkan invoice, berarti alat tulis kantor yang saya pilih. Di sini saya pembelian alat tulis kantor, tokonya saya acak ya Bapak Ibu. Dan di sini ini binder klip nomor 111. Nah, kita lihat invoice-nya ya Bapak Ibu. Kita lihat invoice-nya. Di invoice harga sebelum terkena pajak berapa? 10.000 ya. Ini harga sebelum PPN. Berarti invoice-nya harga sebelum pajaknya 10.000. Maka di penganggaran sini di BKU-nya Bapak Ibu merubah harga satuan. Kan tadi ada penjelasan menyesuaikan tuh. Nah, di sini dirubah harga satuan menjadi 10.000. Lalu di enter. Nah, sampai belanjanya di sini ganti 40.000. Baik, setelah itu saya oke. Saya oke. Dan di sini menggunakan pajak. Ya. Pajaknya berapa? Pajaknya ketemunya di invoice. Kalau 4 kali 110 1100 berarti 4.400. Maka ini harus dicatatkan di
PPN-nya sini 4.400. Lalu klik OK. Seperti itu cara penginputan yang pertama. Lanjut kita cara penginputan yang kedua. Memasukkan harga setelah pajak. Caranya pilih Siplah ya, pilih Siplah. 2. Pilih rekening kegiatan yang sudah dianggarkan dan direalisasikan, maka akan muncul form inputan SPJ. Ini kayak tadi. Pada form inputan SPJ nota satuan pendidikan dapat. Nah ini tolong diperhatikan. Memasukkan harga satuan sudah termasuk pajak sesuai yang tertera pada invoice Siplah. Contoh dokumen tagihan pelunasan invoice Siplah, apabila Anda sudah menganggarkan harga barang termasuk pajaknya di kertas kerja, maka Anda tidak perlu memasukkan harga satuan yang termasuk pajak, melainkan cukup mencentang barang yang Anda ingin SPJ-kan. Jadi ini harga satuannya ya, itu yang nanti bakalan dicentang. Bila oke, Anda akan dikembalikan ke form input SPJ. Oke. Nah, ini yang keempat. Hindari mencentang pilihan atau menggunakan pajak atau hapus centang yang tertera pada kolom tersebut agar tidak teridentifikasi oleh Arkas sebagai pajak ganda. Selanjutnya, form input SPJ Arkas akan otomatis menghilangkan kolom pengisian PPN sehingga Anda tidak perlu memasukkan besaran PPN secara manual, mengikuti besaran pada kolom 3 pada invoice Siplah. Jadi nggak boleh menyentang. Oke, ini contohnya. Tidak boleh dicentang. Contoh lagi ya, kita contohkan di Arkasnya. Saya membeli ini yang binder clip yang nomor 155. Baik, saya SPJ-kan di sini. SPJ Siplah, pilih alat tulis kantor, pembelian alat tulis kantor, binder 155. Langsung dicentang dan oke tanpa dirubah. Dan di sini tidak diperkenankan untuk cara yang kedua, mencentang menggunakan pajak. Lalu di oke. Seperti itu caranya. Ada penjelasan lagi di sini? Ya ada, ini yang satunya menggunakan pajak dan di sini tidak menggunakan pajak. Seperti itu caranya. Hey, jangan beranjak dulu, permasalahan belum selesai. Ada masalah apa Mas Doi? Masing-masing cara tersebut gimana ya? Ada beberapa tadi saya temukan hal yang ganjil ya Bapak Ibu. Nanti kita coba untuk di kolom diskusi, di kolom komentar ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu juga menemukan perihal yang sama dalam pelaksanaannya. Di langkah yang pertama, Mas Doi menemukan keganjalan terkait dengan sisa dana. Sisa dana yang seperti apa? Kan harga dikurangi satuan pajak, ya kan? Setelah itu kita inputkan invoice, dan ternyata Mas Doi menemukan sisa dana. Sisa dana di mana? Lihat. Tadi Mas Doi sempat ini kan inputkan binder clip nomor 111 ini kan ya. Nah, di sini coba saya SPJ-kan lagi. Saya contoh cari yang lain lah ya. Saya tulis. Terus kegiatan alat tulis kantor. Nah, binder yang saya inputkan tadi, di sini ada jumlah sisa senilai 4.400. Ya kan? Seharusnya habis kan? Jadi harga sebelum pajak ditambah pajak harusnya kan habis 0. Tapi di situ masih ada sisa, jumlah sisanya masih ada. Takutnya Mas Doi, ya kan? Sisa tersebut bakalan menjadi silpa. Kalau sudah menjadi silpa, Bapak Ibu tahu sendiri kan penjelasan Mas Doi pada waktu itu, ya kan? Seperti itu. Nah, itu langkah yang pertama, di situ poinnya.
Nah, apabila Bapak Ibu menemukan hal-hal yang enggak Mas Doi dan sebagainya, bisa di kolom komentar lah kan, ya kan. Apabila sudah melakukan perjalanan jauh gitu loh, sudah menginput dada, akhirnya ternyata oh enggak, itu ternyata habis dan sebagainya. Nah, itu hanya kekhawatiran Mas Doi. Siapa tahu itu bakalan jadi silpa. Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak. Dan yang kedua, langkah yang kedua, setelah kita nginput semuanya, apa yang terjadi di situ? Ada istilahnya keganjilan seperti apa? Yuk simak di langkah yang kedua. Di langkah yang kedua, kalau ini kan langkah yang pertama. Nah, ini kan langkah yang pertama nih Bapak Ibu, binder klip ini. Pajaknya muncul. Di pencatatannya pajaknya muncul. Tetapi untuk binder yang 155 tadi yang tanpa mencentang pajak, pajaknya tidak muncul. Secara otomatis pembukuan di buku pajak nihil dong. Ya, nihil. Secara otomatis pembukuan di buku pajak nihil dong. Ya, nihil. Ya. Kalau nggak percaya, buktikan sendiri. Apa perlu dibuktikan Mas Doi? Oh, nggak perlu lah. Jelas nihil karena nggak ada centangan. Lantas, bagaimana Mas Doi? Kalau Mas Doi sendiri lebih prepare ke langkah yang kedua. Ya. Kenapa? Karena ini kita kembalikan ke aturan PMK nomor 58, bahwasanya semuanya pungutan pajak dibayarkan oleh mitra Sipla. Dan dikandung maksud di situ agar tidak terjadi pencatatan yang ganda. Maksudnya gimana? Kan sudah dibayar tuh, aturannya kan sudah dibayar oleh mitra Siplanya. Sudah dibayarkan kan, otomatis yang mencatat terkait dengan pelaksanaan pajaknya mereka dong, bukan kita. Nah, kalau kita nyatat lagi, maka akan terjadi ganda penyetoran pajak atau ganda pencatatan pajak. Jadi gitu. Nah, lantas bagaimana? Biasanya gini Mas Doi, saya diperiksa oleh Irjen atau Inspektorat terkait dengan pajak. Nah, langkah Bapak Ibu misal ditanya, ini pembelian Sipla, ya, mana pajaknya? Nah, Bapak Ibu harus menunjukkan invoice-nya. Ini invoice-nya. Ada pembayaran pajak di dalam invoice tersebut. Lantas, kenapa kok nggak dicatatkan? Tunjukkan aturan Menteri Keuangan nomor 58, bahwasanya semua terkait dengan pajak dipungut oleh mitra Sipla. Otomatis mitra Siplanya yang membayar pajak. Seperti itu. Itu menurut Mas Doi. Menurut versinya Mas Doi. Kalau Bapak Ibu mempunyai pribadi, istilahnya mempunyai hal-hal yang lain terkait dengan oh nggak cocok Mas Doi, nggak seperti itu, kolom komentar. Kita diskusi bersama di situ. Tapi terlepas itu semuanya, kita mencari hal yang terbaik terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dana bos. Bagaimana sih biar bagus gitu loh. Terus di Sipla sendiri berapapun kan terkena pajak nih Mas Doi. Lantas bagaimana belanja yang non Sipla? Ya kan? Berapapun nominalnya di Sipla tidak, maksudnya berapapun nominalnya terkena pajak. Ya kan? Lantas bagaimana di non Siplanya? Oh iya, satu lagi. Sebelum kita bahas non Siplanya, di Sipla sendiri sudah terkait dengan pengupdatean yang kemarin tuh, yang updatean yang itu. Di situ disebutkan ada belanja kalau di Sipla sudah dihilangkan pecah nota. Ya iyalah, pecah nota, orang dibayarin pajak. Tujuannya untuk menyatukan nota itu biar terbayar pajaknya. Seperti itu, setuju nggak? Nah baik, kita bahas terkait dengan ini, terkait dengan non Siplanya.
bahwasanya non-chip lainnya kemarin tak coba di versi yang baru ini, yang 3284 ini tetap pakai aturan yang lama, bahwasanya di atas 2 juta dan sebagainya gitu. Jadi tetap 2 juta baru terkena pajak, cuma aturan cara penginputan SPJ nya masih sama, masih tinggal dipilih non-chip lah, tinggal nanti ditentang pajaknya secara otomatis nanti akan terbayar seperti itu. Oke ya, udah panjang lebar Mas Doi berbicara. Nah, lantas bagaimana Mas Doi? Ya udah, laksanakan mana pilihan yang terbaik, 1 atau 2. Kalau menurut pribadi Mas Doi, 2. Mungkin itu tutorial singkat dari Mas Doi. Ya lumayan panjang kok singkat Mas Doi, ya lumayan panjang lah ya. Tutorial lumayan panjang dari Mas Doi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi ibu bapak semuanya yang ada dimanapun, dan jangan lupa di-share ke setiap lembaga agar tahu lah informasi seperti ini cocok atau enggaknya. Kalau dirasa cocok, bagikan. Mungkin itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.